Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Ya pun. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita semua teman-teman saya bisa berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula salawat serta salam marilah kita junjungkan kepada junjungan besar Nabi kita Muhammad yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin Allahumma amin. Yang terhormat Ibu Ika Lirawati selaku PLT SD Negeri 2 Metro Selatan, Bapak Ibu Dewan Guru SD Negeri 2 Metro Selatan yang aku sayangi, yang saya banggakan, yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk bisa berkumpul di ruangan ini, untuk bisa memberikan yang jelas waktu ya, agar saya dapat berbagi sedikit tentang apa yang sudah saya dapatkan dari program Guru Penggerak Angkatan 11. Dalam kesempatan ini ada modul atau ada topik yang harus saya bagikan ke Bapak Ibu Guru, yang harus saya sampaikan, yaitu modul tentang budaya positif. Nah, harapannya setelah saya membagikan ini, kita sama-sama paham, kita sama-sama tahu bagaimana caranya menumbuhkan budaya positif di lingkungan sekolah. Dan harapannya setelah kita memahami ini, sekolah kita tentunya akan lebih baik lagi, kegiatan belajar mengajar akan lebih baik lagi, dan misi atau visi sekolah dapat terwujud dengan baik. Teman-teman, hari ini saya akan berbagi praktik baik modul 1.4 budaya positif. Topik dalam modul 1.4 yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, teori motivasi, hukuman, penghargaan, restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, restitusi 5 posisi kontrol, restitusi segitiga restitusi, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Apakah makna disiplin? Disiplin berasal dari bahasa disiplin yang artinya belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku, bangsa, agama maupun latar belakang. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki tujuan. Dr. William Glass pada teori kontrol 1984
Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsiknya akan tergabung, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Yeno, Bosen 1998, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia kita kenal dengan profil pelajar Pancasila: beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global dan gotong royong serta kreatif. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Bentuk program kebajikan yaitu apresiasi. Dalam memberikan apresiasi pengakuan perlu diingat beberapa hal. Beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, bergantian, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Itu pembukaannya, kata-katanya, nilai kebajikan, situasinya. Kemarin saya perhatikan, kata-katanya, nilai kebajikan yaitu rasa empati. Situasinya pada saat menolong murid baru di kelas kita. Terus saya menghargai, nilai kebajikannya adalah kepedulian. Situasinya pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Terus terima kasih untuk, biasanya terima kasih sudah melaksanakan ini, terima kasih sudah mengerjakan ini. Itu rasa nilai kebajikannya adalah rasa tanggung jawab. Situasinya pada saat kamu memungut kertas atau memungut sampah atau mengerjakan tugas. Selanjutnya yaitu tugas perhatikan hukuman dan konsekuensi. Kita akan membedakan antara hukuman dan konsekuensi. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba jadi berantakan. Apakah lagi udah jadi PPT kemarin di kantor nggak seperti ini. Jadi tindakan atau perbedaan hukuman dan konsekuensi. Di situ ada hukuman atau konsekuensi. Misalnya mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu kira-kira hukuman apa konsekuensi, Bu? Hukuman ya, Bu ya. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi, betul. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman. Terus lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ayo kita lihat jawabannya. Tidak. C. Yang terakhir adalah konsekuensi. Karena itu pelajaran PJOK. Iya betul sekali. Lanjut. Perbedaan hukuman dan konsekuensi. Hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tapi kalau konsekuensi sesuatu harus membuat anak menjadi tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Terus membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Itu hukuman. Terus anak membenci kedisiplinan, hukuman. Kalau konsekuensinya anak menghargai disiplin.
Hukuman itu paksaan, konsekuensinya stimulus tanggapan. Terus ada hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Konsekuensi itu biasanya mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Konsep diri yang buruk, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Kalau konsekuensi itu konsep diri yang baik, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Terus ada marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Coba silakan. Oke, selanjutnya perbedaan hukuman. Nah, apa itu restitusi? Saya juga baru kenal bahasa restitusi waktu di CGP ini. Baru tahu saya. Sebelumnya saya juga belum pernah tahu. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid yang memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi atau tujuan mulianya, dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi sebenarnya yang saya pelajari dari modul 1.4 tentang restitusi yaitu bagaimana menyelesaikan masalah yang ada di sekolah tanpa menyalahkan murid. Tapi tidak semua permasalahan murid bisa diselesaikan dengan restitusi. Karena restitusi itu biasanya hanya kayak obrolan. Nanti dia mengakui, oh saya salah ini bu, jalan keluarnya seperti ini, kesadarannya bagaimana, kesadarannya begini gitu. Jadi kalau untuk masalah-masalah yang sangat urgent mungkin ya, yang masalah lebih besar kayak sudah fisik bentuknya, itu kayaknya pakai restitusi kayaknya kurang pas lah gitu. Tapi kalau misalnya kayak masalah makan di kelas, tidak disiplin, datang terlambat, itu bisa diselesaikan dengan restitusi. Tapi kalau sudah kadang-kadang kan anak berkelahi, terus pukul-pukulan, itu kayaknya kalau kita selesaikan dengan restitusi juga ya bisa diselesaikan dengan restitusi, tapi itu pasti melibatkan wali, melibatkan orang tua. Gitu. Tetap ada restitusi tapi melibatkan orang tua. Yaitu ini identitas, ini antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kalau hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, kalau konsekuensi itu adalah sesuatu yang harus terjadi, tapi restitusi adalah merupakan pilihan. Terus kalau hukuman, korban mendapatkan keadilan, korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti. Selanjutnya, murid akan membenci peraturan kalau itu hukuman.
murid dan anak menghormati peraturan itu konsekuensi. Restitusinya murid akan menghormati dirinya dengan orang lain. Lanjut Bu Tuti. Oke, ciri-ciri restitusi. 1. Bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. 2. Memperbaiki hubungan. 3. Tawaran bukan paksaan. 4. Restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. 5. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Dia itu berbuat karena apa loh? Kenapa bisa berbuat? Kenapa kok anak ini bertingkah seperti ini? Biasanya itu nanti dikaitkan dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi anak-anak itu mempunyai kebutuhan dasarnya. Itu yang menyebabkan anak Islam itu berbuat. Alasannya apa gitu. Biasanya kalau anak-anak itu jerit-jerit nih di kelas. Kenapa jerit-jerit? Biasanya dia ngomong, wah saya pengen senang-senang Bu. Gitu. Berarti kebutuhan yang ingin dia penuhi adalah kesenangan. Gitu. Misalnya ada anak nih, nakalin temennya. Kenapa kamu nakalin dia? Ya biar dia takut Bu sama saya. Kan biasanya gitu ada yang begitu. Oh artinya dia ada kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah penguasaan. Dia ingin menguasai, dia ingin dihargai. Itu nanti kita belajar tentang 5 dasar kebutuhan manusia. Selanjutnya yaitu restitusi fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Pada saatnya itu keyakinan kelas. Masya Allah, saya yakin Bapak Ibu di sekolah sudah paham banget dengan keyakinan kelas. Bahkan bukan cuma wali saja, guru bidang tadi saya lihat Bu Safa kayaknya bikin juga keyakinan kelas ya. Jadi mungkin untuk keyakinan kelas ini saya tidak bahas terlalu detail. Cuma saya yakin Bapak Ibu bisa sedikit berbagi bagaimana cara menentukan keyakinan kelas. Ada yang mau berbagi? Monggo. Bisa ya. Oke, untuk keyakinan kelas sebenarnya hal yang sudah kita lakukan selama menjadi guru ya sebenarnya. Cuman kurikulum yang lama itu tidak memfasilitasi, dalam artian tidak membahas secara detail, secara khusus, secara spesifik. Nah, untuk keyakinan kelas sendiri, kebetulan saya sudah buat dengan anak-anak. Kalau untuk langkah-langkah membuat keyakinan kelas itu sebenarnya nggak susah. Yang jelas harus ada draft. Draftnya itu dari mana? Draftnya itu ya dari anak-anak juga. Boleh kita yang menulis di papan tulis, boleh kita bagikan sticky note, itu boleh. Kemudian boleh dengan kondisinya seperti ini, kita pegang laptop, anak-anak lihat di layar, mereka menyebutkan pengen apa, kita yang ketikkan. Jadi semuanya bisa baca. Terserah, yang penting mengakomodasi keinginan mereka, kelasnya itu akan jadi apa. Jadi kalau main ke 5B itu sudah ada di tembok sebelah barat, itu sudah ada keyakinan kelas. Dan kalau sudah jadi draftnya, bisa dibuat dalam bentuk atau apa ya, display yang lebih menarik lagi yang bisa dibaca semua orang, nggak cuma anak-anak, bisa gurunya, kepala sekolah, orang tua, bahkan tamu. Misalnya ada yang datang ke sekolah kita terus masuk ke kelas, itu untuk kesepakatan kelas. Apakah kesepakatan kelas itu mutlak itu saja sampai anak-anak berakhir tahun ajaran? Itu enggak, menurut saya enggak. Karena kesepakatan kelas itu namanya kesepakatan. Kalau misalnya ada perubahan-perubahan yang perlu dilakukan, ya dilakukan, enggak apa-apa, sesuai dengan kondisi. Misalnya kita sepakatnya hari Rabu dan Kamis, hari Rabu memakai batik merah, bawahannya merah. Kemudian hari Kamis kita sepakat menggunakan baju seragam yang merah biru. Ternyata di hari Kamis ada pelajaran PJOK.
PJOK itu menginginkan dari rumah menggunakan kaos, sedangkan anak-anak lebih suka menggunakan kaos. Ya sudah, itu kesepakatan bersama, jadi dari pagi sampai pulang memakai kaos. Nah, itu namanya kesepakatan. Jadi kalau misalnya nanti jadwal pelajarannya berubah, ternyata di hari Selasa gantinya, ya bisa kita ganti juga. Atau misalnya piket, kalau misalnya piketnya maunya pulang sekolah, ya pulang sekolah. Kalau maunya diganti sebelum belajar, ya nggak apa-apa, dan seterusnya. Atau misalnya yang nggak bawa buku pelajaran, dapat konsekuensinya, ya dia harus menyalin ulang tugas-tugas yang hari itu. Atau ketika dia menyalin di bukunya yang lain, ya itu dia mau nggak mau dipindahkan dengan bagaimanapun caranya harus ke buku. Misalnya dia tidak membawa buku IPAS hari itu, sedangkan hari itu ada pelajaran IPAS, ya berarti kan ada konsekuensi yang harus dia terima. Dia menulisnya di buku matematika, karena dia salah bawa, ya mau nggak mau buku matematikanya itu kalau pas dikumpul, ya bisa matematika kena konsekuensi lagi begitu. Jadi kesepakatan kelas itu menurut saya itu fleksibel, tapi harus benar-benar semua anggota kelas itu menyetujuinya bareng-bareng, sepakat. Namanya kesepakatan. Oke, terima kasih Bu Renda. Berarti dalam artian yang disampaikan Bu Renda bahwa kesepakatan kelas itu berasal dari murid ya Miss ya? Iya, betul sekali. Oke, coba kita lihat Bu Tuti. Oke, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Kenapa kok kita nggak pakai peraturan kelas? Gitu. Kenapa tidak kalau kita pakainya keyakinan kelas? Kenapa kok nggak peraturan? Gitu. Ayo, kenapa? Sama seperti yang disampaikan Miss Rengga, bahwa kalau keyakinan itu berasal dari kesepakatan bersama, betul, berasal dari kesepakatan bersama. Seperti kan, mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2? Ya, mengapa ibu-ibu? Biar aman, betul. Berarti kan peraturan itu dibuat karena adanya kesempatan bahwa memakai helm itu untuk keselamatan, betul banget. Untuk mendukung motivasi intrinsik biasanya yang ada di dalam diri kita. Biasanya. Kembali ke nilai-nilai keyakinan lagi yang lebih menggerakkan seseorang membandingkan mengikuti serangkaian peraturan itu berdasarkan keyakinan. Pakai helm untuk keselamatan, menggunakan masker untuk menjaga kesehatan, betul. Terus mengapa kita memiliki peraturan harus datang tepat waktu pada mengikuti pelatihan? Sebenarnya itu kembali lagi ke diri kita. Makanya disebut dengan untuk mendukung motivasi intrinsik yang ada di dalam diri kita. Oke, peraturan selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Betul, karena berkaitan dengan kebajikan, yaitu bertanggung jawab. Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya, sebenarnya keyakinan kelasnya apa? Menghormati, betul. Sebenarnya keyakinan itu berasal dari nilai-nilai kebajikan yang ada pada diri kita. Kalau kemarin yang saya dapat bahwa cara menentukan keyakinan kelas itu, betul kata Miss Rengga, berdasarkan hasil masukannya murid. Tapi biasanya murid itu kan kalimatnya kalimat yang bahasa sehari-hari. Misalnya tidak boleh ribut, tidak boleh makan di kelas, tidak boleh jalan-jalan. Gitu, pakai kalimat yang tidak boleh kan begitu. Nah, setelah kalimat itu dicatat, setelah kalimat itu ditulis, dikembalikan ke kalimat positif.
Kalimat positifnya apa? Tidak boleh ribut, artinya belajar dengan tenang. Gitu. Belajar dengan tenang dijadikan kalimat keyakinannya apa? Disiplin saat belajar. Gitu. Jadi dari kalimat sehari-hari diubah menjadi kalimat positif, setelah itu diubah menjadi keyakinan kelas. Baru dituangkan ke dalam kesepakatan kelas. Gitu. Ditulis, ditempel kan biasanya begitu. Dan yang paling agak berat yaitu, tapi ini umumnya wajib kalau memang itu kesepakatan, yaitu harus konsisten untuk melakukan. Tapi biasanya kalau kelas sama ya Bu ya, kebanyakan sama ya. Tapi kalau bidang studi saya kurang paham, maksudnya kesepakatannya seperti apa. Tapi kalau kayak kita sama-sama guru kelas, kayak saya dengan Miss Rengga atau dengan Bu Mistin, dengan Bu Ega, mungkin kebanyakan sama ya Bu Ega ya. Bu Ega mau kesepakatan kelasnya? Biasanya sama kalau guru kelas. Ya sama aja sih seperti yang tadi disampaikan pengajar tadi. Ya bahasanya dengan kalau anak-anak sederhana, ya bahasanya sehari-hari bahasa mereka. Tapi kita tuangkan menjadi kalimat yang positif tadi. Seperti kalau yang saling membuli, menyebut manggil nama temannya. Biasanya tidak boleh memanggil nama orang temannya, tua gitu ya. ya. Jadi kita saling menghormati. Oh iya betul. Kalimat Anak-anak kalau kalimat anak-anak ya bahasa mereka ya. Berarti kalau tidak boleh menyebut nama orang tua, kalimat kesepakatannya saling menghormati. Ya. Itu sebenarnya mencakup banyak hal yang Iya, harus kita hormati. Sama saja seperti itu. Oke, terima kasih Bu. Kalau bidang studi, Bu Safa? Monggo Bu Safa. Soalnya pasti beda sama kami. Iya betul ya. Terima kasih kesempatannya. Kalau bidang tadi itu mungkin spesifik ketika jam pelajarannya saja. Mungkin kan kalau bidang studi kan ada paku-pakunya tuh. Kalau agama saya khususnya kan ada setor. Konsekuensinya kalau tidak setor lagi berarti tambah untuk beberapa ayat di pertemuan berikutnya. Kemudian ketika tidak membawa buku pelajaran lebih ke apa ya, lebih iya fokus ke bidang studi. Jadi kerucutkan ya. Iya betul, sebenarnya ya peraturan di bidang studi atau keyakinan kelas, keyakinan mata pelajaran bidang studi itu sebenarnya dicakup oleh keyakinan kelas, hanya dispesifikkan saja. Mungkin kalau karena pelajaran agama dia ada kaitannya dengan menghafal ya. Iya betul, menghafal terus akhlaknya seperti itu. Berarti sebenarnya sama saja ya Bu Safa. Kita makanya saya tidak terlalu, maksudnya dengan keyakinan pasti tidak terlalu menyampaikannya sangat detail, karena saya yakin kita semua pasti sudah melaksanakan gitu, pasti sudah. Cuman kan mungkin kita ini tidak menuangkan. Iya, kita hanya sampaikan anak-anak mau kesepakatannya apa, ayo ditulis di kertas, nanti kita musyawarahkan yang mau kita pakai apa. Tapi sebenarnya kalau kayak disiplin positif di PMM itu ada memang penyusunan kesepakatan kelas. Memang harusnya ditulis. Kalau kita kan, ya saya pribadi sih ya, saya pribadi sendiri saya juga jarang, misalnya ini menyampaikannya ini, misalnya Kak Ayen dia maunya seperti ini, akhirnya kesepakatannya adalah ini, nanti kalimat positifnya adalah begini. Itu memang kita tidak tertulis kebanyakan, tapi saya yakin bahwa kesepakatan kelas ini semua sudah bisa, semua sudah buat, saya yakin seperti itu. Oke Bu Teti. Oke, itu tadi. Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Tanggung jawab nilai ini keyakinan kelasnya. Terus dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain, kalimatnya yang dipakai. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan dan menghormati orang lain. Bergantian atau menunggu giliran. Bisa menghormati orang lain, bisa bersabar, kalimatnya yang dipakai.
gunakan masker, menjaga kesehatan. Ya. Lanjut, kebutuhan dasar manusia. Tadi saya juga ada di kebutuhan dasar manusia. Tadi ada tema. Jadi setiap anak itu melakukan sesuatu pasti dengan alasan. Alasannya apa? Pengen dikasih sayang ada, pengen merasa berkuasa, pengen seneng kebebasan kan, kesenangan dia ngeganggu itu ya senang aja bu gitu. Jadi dia memang ada yang harus kebutuhan dia yang ingin terpenuhi. Sebenarnya alasannya itu. Makanya kenapa ada kalau kami belajar tentang segitiga restitusi, karena di situ kita sebelum marahin, maksudnya bukan marahin ya bahasanya ya, sebelum menanyakan ke anak itu alasannya apa loh gitu. Karena pasti alasannya adalah 5 ini salah satunya. Kenapa kok makan gitu lah? Saya lapar bu. Bertahan hidup dia alasannya. Saya lapar bu karena belum sarapan bu. Kan begitu. Dia alasannya seperti itu. Kenapa lo lari-lari? Saya senang aja bu. Jadi ini sebenarnya dasarnya mereka melakukan hal itu. Dan dengan segitiga restitusi kita mencoba menyelesaikan masalah tanpa masalah. Jadi menyelesaikan masalah. Kalau nanti ada di situ ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu ada hukuman, ada sebagai sahabat, ada sebagai manajemen, ada sebagai pemantau gitu. Jadi nanti kita akan paham kita ini berada di posisi mana. Ada sebagai pemberi rasa bersalah. Kalau saya sebagai pemberi rasa bersalah jujur. Karena sebelumnya saya selalu begini, kamu gak kasihan Bu Deswita, nanti Bu Deswita dimarahin Bu Leli loh kalau kayak gitu. saya andalannya selalu begitu. Jadi kalau ada yang bilang, kamu gak kasihan sama Bu Deswita, nanti Bu Deswita dimarahin Bu Leli loh. Jadi itu adalah kita sebagai rasa orang yang suka memberi rasa bersalah kepada anak-anak kita. Ternyata itu adalah tidak boleh ibu-ibu. Jadi saya waktu ditanya, Bu, selama ini posisi kontrolnya apa di sekolah? Saya itu kayaknya kebanyakan suka memberi rasa bersalah Pak sebenarnya. Karena saya suka bilang begitu sama murid saya. Kamu gak kasihan sama orang tua kamu? Jadi kan mereka memberi beban terhadap anak gitu. Dia jadi merasa bersalah, ya Allah, saya sama orang tua saya jahat, sama ini jahat, gitu. Nanti kalau ribut-ribut, jangan gitu sih, Bu Deswita nanti dimarahin Bu Leli loh. Kamu mau Bu Deswita dimarahin Bu Leli? Kamu mau kalau kelasnya kotor Bu Deswita ditegur gini-gini? Tapi itu sebenarnya nggak salah kan ya? Ya, tapi seyogianya tidak seperti itu kita. Karena itu kita menanamkan bahwa anak itu jadi ngerasa yang, ih lo gara-gara saya loh. Bu Deswita dimarahin. Ya nanti ibu saya kasihan gitu. Jadi kita adalah menanamkan rasa bersalah kepada anak-anak. Dan ternyata saya salah sama ibu. Jadi waktu saya tanya saya mau. Terus itu ada 5 posisi kontrol. Ada penghukum. Penghukum itu menghardik biasanya, menunjuk-nunjuk, menyakiti, yaitu membuat rasa bersalah itu tadi. Berceramah dan mengatakan seharusnya ibu kecewa sama kamu, ibu nanti ini sama kamu, itu sebenarnya tidak boleh. Terus teman itu biasanya kalimatnya dengan mengajak, jangan gitulah sama Bu Deswita lo, nurut dong sama Bu Deswita gitu. Itu kalau teman biasanya gitu. Kalau pemantau kita hanya kamu tahu peraturan hari ini apa? Kesepakatan kita apa? Biasanya hanya seperti itu yang dikatakan. Terus ada manajer. Manajer itu biasanya dia menghubungkan antara pemantau dengan, kalau biasa menggunakan kalimat teman, biasanya pakai kalimat teman dia. Kamu hari ini apain? Gitu. Kesalahannya di mana? Kesalahannya di sini Bu. Terus kayak mana solusinya? Mau seperti apa? Biasanya seperti itu. Lanjut Bu Mistin. Pertanyaan. Misalnya, saya kecewa sekali dengan kamu. Tuh. Oh iya, pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Membuat orang merasa bersalah. Dia ngaku siapa? Bu Desi ya? Iya, saya juga soalnya. Semua guru tak
Tapi kayaknya semua guru itu pernah melakukan 50 tadi, tapi yang lebih dominan yang mana gitu. Iya. Kalau saya memang yang itu saya adalah suka membuat orang merasa bersalah terhadap anak-anak. Terus ada penghukum, kamu tidak pernah melakukannya. Biasanya itu menulis, pulang, lari. Tapi kayaknya kita udah jarang ya kalau di sekolah kita ya. Jarang. Pernah nggak Pak? Ayo bantu sama memberi rasa bersalah nggak bisa ya? Kayaknya poin A. Bu Misti? Kalau saya semuanya. Iya. Cuma yang lebih sering kita Yang dominan apa Bu Misti? Membuat orang merasa bersalah. Iya lah ya Bu ya. Karena sebetulnya hanya bukan membuat merasa orang bersalah itu tidak, hanya kembali lagi untuk mengingatkan kembali berpikir kepada diri kita sendiri. Kalau orang Eli begitu, kita mengejarnya dengan rasa karena kan anak-anak itu kadang lost control dengan semua yang dia lakukan, namanya anak-anak. Kalau kita anak itu nah, sedangkan kita ini sudah memberitahu sebagai guru, nah itu tidak boleh sekali, dua kali, sampai mungkin puluhan kali sering guru mengingatkan. Nah, kita bagaimana mengatasinya, panggil ibu. Nah, kita pasti akan tahu ini backgroundnya keluarga bagaimana. Nah, setelah kita ketahui ternyata background ini background yang artinya maaf, terkadang kebanyakan orang tuanya tidak di rumah, satu di luar negeri kerja, dia hanya dengan mbahnya atau budenya, jadi anak-anak ini kan beda. Nah, jadi kita mengingat, kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi mengingatkan, nah ibumu kerja itu cari uang sebanyak-banyaknya untuk pendidikan kamu, biar kamu tuh hebat, orang tuamu tidak mau kamu menjadi anak-anak yang tidak sekolah, hanya sebatas itu, memotivasi. Tapi terkadang tanda kutip di sisi lain bahasanya membuat orang merasa bersalah. Sebetulnya kita kembali lagi hanya mengingatkan Eli, dan supaya anak itu tuh sadar diri gitu loh, bahwa saya itu harus, saya harus lebih dari orang tua saya, saya harus lebih pandai ternyata. Sebetulnya itu gitu. Jadi itu kalau menurut saya Bu Deswita. Iya. Jadi memang benar kata Bu Levi bahwa kita, betulnya Bu Safa juga menyampaikan bahwa kayaknya kita sebagian pelaku lah ya, betul, pelaku lah ya kita. Cuman mungkin kalau kayak penghukum sudah jarang, ada hampir tidak ada lah kalau kita ya tidak. Cuma mungkin malah sekarang kalimat teman yang mungkin suka kita pakai, kalimat teman atau kalimat ya pembuat rasa bersalah itu sebenarnya Bu ya, kalimatnya mengingatkan ya Bu Leli ya, mengingatkan, menyadarkan lah ya. Sebenarnya mungkin termasuk yang penghukum yang terakhir itu kamu selalu yang paling terakhir. Itu niat kita sebagai seorang guru itu nggak menghukum kok, memberi motivasi supaya besok lagi dia nulisnya lebih cepat. Betul. Jadi, nah kamu itu selalu terakhir loh. Gitu maksudnya, ayo besok lagi jangan yang terakhir. Ayo dipercepat nulisnya. Bukan penghukum, tapi lebih ke motivasi. Tapi sebenarnya bahwa yang jelas tujuan kita adalah baik. Ya, pasti yakin setiap guru pasti melakukan sesuatu dengan baik, dengan maksud dan tujuan baik. Tidak ada yang guru kasarnya menyesatkan muridnya, itu tidak ada. Cuma mungkin kalimat-kalimatnya ternyata sekarang itu tidak sama. Paradigmanya sudah berubah begitu. Jadi yang kita berpikir bahwa dengan mengingatkan dengan bahasa-bahasa yang karena kasihan dengan ibu kamu, ternyata itu tidak pas sekarang digunakan gitu. Itu sekarang tidak pas ternyata itu digunakan. Jadi paradigmanya sudah berubah, pemahamannya sudah berubah. Jadi kadang kalimat-kalimat yang biasa kita gunakan sebagai bahan pengingat, jadi ternyata tidak masuk di bagian situ ternyata. Lanjut mengistir. Ya, ini adalah selanjutnya segitiga restitusi. Oke, segitiga restitusi yaitu segitiga yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah
dengan memvalidasi kebutuhan, menstabilkan identitas, menanyakan keyakinan. Tapi biasanya setiap ada masalah, kita menggunakannya dengan menstabilkan identitas dulu. Menstabilkan identitas itu misalnya anak berbuat salah, kita nggak langsung ngomong kamu salah, kamu gini, tapi kita tanya kenapa lo? Kenapa lo kok salah? Kenapa lo tadi begini? Saya begini bu, kenapa kok begini? Saya begini. Misalnya kayak kemarin saya ambil untuk tugas saya itu saya ambil Adnan, tapi dengan kasus dia makan di kelas. Gitu. Jadi kenapa lo Adnan makan di kelas? Saya lapar bu, berarti kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kebutuhan ibunya, seperti itu. Setelah itu, jadi dia tidak langsung takut gitu, jadi nggak langsung, Adnan jangan makan di kelas, tidak seperti itu. Gitu. Jadi jalannya sekarang menggunakan segitiga restitusi, diajak ngobrol baik-baik, ditanyakan alasannya mengapa, dan menanyakannya juga tidak boleh langsung yung, ternyata tidak boleh Bapak Ibu. Ternyata kita membuat dia netral dulu, membuat dia ngerasa nyaman dulu, sehingga dia mau cerita, mau ngomong, mau melepaskan apa yang ada dalam diri dia. Bu saya lapar loh bu, makanya saya makan. Bu tadi saya tidak sarapan, bu saya bangunnya kesiangan, gitu biasanya. Selanjutnya dengan memvalidasi kebutuhan. Kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan ini. Itu alasannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Begitu. Selain makan di kelas, misalnya caranya apa lo? Atau izin dulu keluar mau makan sebentar. Kalau memang lapar, jadi tidak makan di dalam kelas. Terus nilai apa yang telah disepakati? Kan kesepakatannya nggak boleh makan di kelas. Jadi kita cari solusi atas ini. Solusinya gimana? Biasanya kita tanyakan solusi, nanti anak-anak bisa menyebutkan sendiri. Ya, dia bisa. Sebenarnya kalau SD agak sedikit agak sedikit susah kalau kita tidak memancingnya dengan kalimat-kalimat menggiring. Tapi kalau SMA biasanya sudah pinter. Kalau anak SMP itu sudah pinter. Kemarin waktu saya praktek segitiga restitusi di waktu Lokakarya 2, mereka yang dipakai adalah anak-anak SMA, anak-anak SMP. Anak-anak SMP sama SMA kan pinter sudah ngomong. Kenapa terlambat? Bisa terlambat ini bu, ini gitu. Beda dengan anak SD gitu. Terus solusinya seperti apa? Solusinya saya nanti uangnya bangunnya nggak terlambat lagi. Bagaimana dengan terlambat? Ya, saya mengikuti alarm, saya mengikuti pesan dengan orang tua saya ini gitu. Kalau anak SMP, anak SMA memang apa ya anak sudah besar ya, sudah bisa, maksudnya nalarnya juga sudah sampai gitu. Kadang-kadang anak-anak itu kan memang alasannya cuma pengen main-main saja, cuma pengen apa ya lari-lari senang-senang. Kalau anak-anak itu beda dengan orang sudah dewasa kan, dan beda. Lanjut nulisin. Oke, jadi menstabilkan identitas. Biasanya kalimatnya berbuat salah itu hal yang manusiawi. Bisa ditanya, kamu apa terlambat? Saya kesiangan pak. Oh ya udah nggak apa-apa kamu ini. Kenapa lo nggak bisa? Biasanya gitu. Jadi dia biar enak dulu nih, biar dia bisa nanti keluar apa yang dia rasakan keluar. Kalau kita langsung marah-marah, kamu terlambat, kamu dihukum gitu kan, biasanya anak-anak jadi down. Jadi down. Jadi memang kalimatnya adalah seperti itu. Kita tidak ada manusia yang tidak pernah berbuat salah, misalkan kalimatnya begitu. Terus validasi kebutuhan. Kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Misalnya kayak dia bangun kesiangan, bisa aja kan dia nggak sekolah, kan begitu. Tapi karena dia mungkin mempunyai rasa tanggung jawab, dia tetap berangkat sekolah, tapi dengan keadaan terlambat, kan begitu. Artinya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu kan tidak melakukannya, tapi kamu yang terlambat. Jadi bagaimana solusinya biar nggak terlambat?
Loh, maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya. Jadi bisa. Jadi kita kalau dari sini saya belajar bahwa bagaimana kita memancing anak untuk mencari solusi atas tindakannya sendiri. Betul kata Bu Mistin, berpikir gitu. Terus kita menggunakan tindakan-tindakan yang baik gitu kan. Sebenarnya bisa loh dia itu nggak masuk sekolah, tapi kan dia lebih memilih masuk karena dia bertanggung jawab. Kayak gitu. Jadi baik kalimat-kalimatnya seperti itu. Menanyakan keyakinan, baru nanti ditanyakan keyakinan apa yang ada di sekolah. Misalnya pakai baju harus seragam. Kalau nggak seragam, keyakinan kita apa? Karena kita anak-anak seperti itu. Ada kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan? Misalnya seperti itu. Itu jadi adalah langkah-langkah penyusunan segitiga restitusi. Dan harapan saya, karena ini adalah pesan dari PDP ya, kita bisa melaksanakan segitiga restitusi. Dan harapan saya teman-teman juga bisa menyerapnya, terus bisa mengaplikasikannya di kelas saat ada masalah. Tuh. Jadi menghilangkan yang marah-marah. Sebenarnya saya juga nggak tahu ya. Ya saya juga sebenarnya nggak tahu ya. Saya bilang gitu. Maksudnya dalam artian saya juga belum tentu bisa mengontrolkan namanya orang ya. Tapi kan kita berusaha. Itu apa yang kita dapat, apalagi itu adalah hal baik, bisa kita terapkan dengan baik. Saya punya contoh video segitiga restitusi. Ini adalah tugas saya kemarin, demonstrasi kontekstual modul 1.4, yaitu pembuatan segitiga restitusi. Ini adalah pengertiannya. Baca nggak Bu? Baca ya. Sayanya yang nggak baca. Sayanya yang tidak dibaca. Oke. Ini restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang kuat. Terus restitusi bukan untuk menebus kesalahan. Restitusi adalah sebuah tawaran dan bukan paksaan. Restitusi fokus pada solusi dan dapat mengembalikannya yang membuat salah pada kelompoknya. Lanjut Bu Mistin. Oke, penerapan segitiga restitusi seperti tadi ya. Ada menstabilitaskan identitas, ada memvalidasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan kelas, katanya seperti itu. Lanjut. Nah, ini kasusnya. Saya kemarin kasus yang saya ambil itu sebenarnya Bu Maya sama Bu Bella sudah videoin ya. Tapi ternyata bajunya beda Bu. Iya, jadi saya juga ditanya. Karena saya ambil saat penyelesaiannya itu bajunya warna merah putih. Video pelaksanaannya waktu itu kejadiannya baju pramuka ya Bu ya. Iya. Jadi saya hanya ambil ininya saja, apa namanya, penyelesaiannya aja. Kasus 1, ketika Bu Desi menjelaskan pelajaran, Adnan makan jajan di kelas. Dia menjadi tidak fokus pada pelajaran karena asik makan jajannya. Setelah jam istirahat, Bu Desi memanggilnya dan mengajaknya berbicara. Ternyata alasan makan di kelas adalah karena lapar, tidak sarapan. Guru mengajaknya mengobrol dengan prinsip restitusi.
Berarti kalau lapar tadi adalah kebutuhan dasarnya. Iya, bertahan Ibu, betul sekali. Videonya bisa disetel loh Bu. Ibu dengarkan saya ya. Kasus satu akan kasus dua. Ya, karena memang terima kasih ya suaranya ya. Jadi aku bisa dibantu mas? Langsung ya. Sudah mana ya? Kelas ya. Jadi sebelum berangkat sekolah, masalah harus sabar. Pinter, biar gak sabar ya. Iya, makan jajannya? Pinter, oke. Ini masih masalah paham ya? Iya, masalah paham dengan kesepakatan kelas kita kan? Iya, berarti kesepakatan kelas kita harus dikerjakan. Iya, dan disepakati ya. Oke, terima kasih Mas. Iya, jadi di sini ada kalimat menanyakan kesepakatan kelas, yaitu berarti menanyakan keyakinan. Tadi sebelumnya di awal ada bahasa, selamat pagi Mas Otman, sudah makan belum? Sudah kenyang hari ini? Nah, itu kalimat apa ya? Kan kemarin kan tadi ada menstabilkan identitas. Terus kembali ke satunya Bu, ini. Oke. Iya, memvalidasi tindakan. Jadi biar dia ngerasa enak buat ngomong, dibuat dulu santai. Gitu. Harapannya sih kita bisa melaksanakan ini. Harapannya. Jadi memang saya dikesankan untuk menyampaikan ini Bapak Ibu agar kita bisa melaksanakan ini saat ada masalah di sekolah. Terus menanyakan keyakinan kelas. Jadi diharapkan bahwa kita sebagai guru bisa menjadi manajer. Jadi kita bisa mengendalikan, kita bisa mengatur, gitu. Jangan menjadi seorang yang menghukum, terus memberikan rasa bersalah. Harapannya seperti itu. Dan semoga apa yang diharapkan dari Badan Guru Penggerak bisa kita wujudkan dan apa yang saya sampaikan bisa tersampaikan dengan baik. Selanjutnya kasus yang kedua yaitu Adnan berteriak-teriak ketika jam pelajaran. Ia berteriak-teriak hingga terdengar sampai keluar. Bu Deswita akhirnya memanggil dan mengajaknya berbicara untuk mengetahui alasan berteriaknya. Ternyata Adnan berteriak-teriak karena hilang itu. Karena kalau keluar itu dia senang. Gitu. Karena dia pengen aja dia senang. Jadi kebutuhan yang ingin dipenuhi adalah kesenangan. Coba Kak, mulut video yang itu tadi. Kan kita dari kantor, kan tadi setelah kantor kita sudah kasih tugas sama masyarakat, sudah kasih tugas sama anak-anak disuruh mengajarkan. Tapi kalau tadi kita dengar masalah teriak-teriak ya. Masalah kenapa teriak-teriak? Ingin main, lari-lari juga ya? Masalah saya sama siapa loh? Sama Adi. Kan tadi udah
ingat apa coba bahasa orangnya? Pintar, fokus, jika ada tugas harus iya. Jadi kalau mau main-main, mau lari-lari, kira-kira apa kalau pintar sekali pas istirahat. Jadi maksudnya paham ya? Sama masalah biasa tadi ya? Iya. Jadi Soalnya kalau SD kalau tidak dipancing nggak bisa nongkrong. Jadi dia modelnya kayak apa ya? Digiring, iya diplung. betul. Kalau nggak dikasih plung nggak bisa ngomong. Iya. Fokus. Istirahatnya mas? Apa namanya? Iya ya. Mainnya mas? Istirahat. Lari-larinya mas? Istirahat. Belajar ya. Ya, belajarnya jadi fokus. Lihat tugasnya cepat selesai. Benar paham ya? Iya, jadi kalau ingat kalau pasangan main-main, pengen lari-lari, pas jam, Iya kayak buat ya jadinya ya. kalau lagi ada tugas, Jadi kayak buat ya jadinya. pas belajar, Jadi kayak buat itu. Iya betul, saya jadi kayak buat ya. Betul ya Bu Desi ya. Soalnya kalau nggak pakai keluh, dia nggak agak susah. Jadi saya jadi harus memancing kemarin. Tapi itu ada itu teknik itu namanya metakognitif. Ada itu. Gitu ya Uci ya. Itu mancing. Jadi kan kalau kayak, makanya kalau kayak anak SMP, kayak teman saya kemarin waktu saat bikin video ini, karena dia ngambil anak SMP ya, dia dikasih naskah aja selesai gitu. Nah saya tuh mau ngambil anak SD, kan begitu. Oh, jadi iya, jadi biar keluar betul. Karena saya kalau lihat teman-teman saya kemarin yang waktu dia bikin segitiga restitusi dengan anak-anak SMA, nggak seperti ini, kayaknya dengan gampangnya saja dia ngomong, langsung iya nyaut gitu, langsung nyaut. Betul gitu. Iya betul. Terus juga gaya bahasanya kan juga beda, kosakata dan segala macam, tata cara dia berbicaranya juga sudah berbeda. Nah, selanjutnya ada testimoni peserta didik. Awalnya nanti kan dia ditanya, biasanya kan anak-anak tuh dipanggil gurunya takut ya Bapak Ibu ya, sangkanya mau dimarahin ya. Jadi mungkin kalau dengan tekniknya buat dia halo gitu, jadi mungkin nggak jadi takut ya buat dia. Nah, jadi mungkin nggak jadi takut ya buat dia. Kalau dipanggil Bu Mistin kayaknya yang agak serem. Iya. Kalau saya nggak ngomong sih kalau saya. Kalau saya itu kalau di kelas ketika anak udah gaduh ribut nggak bisa, saya cenderung malah diam Bu Desita. Jadi anak-anak lebih paham ya, Iya. mungkin marah nih gitu. Iya. Jadi saya diam, cuma saya lihat. Gitu. Nanti ketika anak sudah tahu nih, beberapa anak yang tahu langsung dia narik temennya. Diam. Setelah itu baru saya tanya, kalian apa? Baru seperti itu, saya pancing, saya tanya. Terus apa yang kalian lakukan? Bagus nggak? Baru saya ajak berpikir kemudian. Gitu. Jadi enggak yang teriak-teriak yang segala macam itu enggak. Jadi saya lebih cenderung diam. Baru saya ajak berpikir. Makanya pernah hari apa itu Bu Safa masuk itu, kemudian saya tanya, Mbak, anakmu tadi ngapa? Dihukum apa kok diam semua? Diam semua, satu kelas itu diam dan saya pun juga diam. Hening, nggak ada suara. Sampai nggak enak hati sama. Ya. Dan saya juga diam Bu Desita, saya diam. Bu Safa masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak-anak kayak sidang, benar-benar hening, nggak ada anak, nggak ada yang berkutik, diam. Dan saya juga diam. Setelah itu saya ajak ngobrol, saya ajak berpikir gitu kan, dampaknya apa, terus kemudian baik atau buruk, termasuk waktu itu Bu Devi yang PPG itu kan sempat waktu itu yang betapa dia kewalahan lah mungkin, kemudian dia nggak mau masuk lagi di kelas
Saya masuk katanya, apa yang kalian lakukan? Jadi langsung mereka mengakui kesalahan. Bu, kita begini. Mereka mengakui, bu begini, kami begini. Terus, jadi saya nggak banyak tanya. Terus, apa yang kalian lakukan? Bu, kami mau minta maaf sama Bu Dewi. Kamu salah nggak? Salah. Kami merasa salah begini. Bisa mungkin diajak ngomong Iya, sama Nana. jadi begini, saya tanya dari kemudian kan pelajaran jadi saya tanya, kenapa kemarin jadi sampai seperti ini? Terus akhirnya mereka mengakui kejadian seperti ini. Terus karena mungkin terbiasa tidak diajak berpikir ya dengan dididik, jadi ada, Bu, kami harus bagaimana kalau kami seperti ini baik tidak? Itu kan Masya Allah itu luar biasa ya, langsung bagus bilang aja nggak apa-apa, nanti kalau misalkan apa yang akan kalian lakukan kurang pas nanti berapa pun. Jadi mereka berpikir terus berargumen itu ya luar biasa kalau menurut saya. Itu mungkin karena pembiasaan yang berikutnya jempol lah gitu. Ya. Jadi mungkin dari kalimat Bu Nuti tadi bahwa ada kalimat kalian mengapa gitu. Itu adalah sebuah tindakan sebenarnya memvalidasi kesalahan. Akhirnya dia mengakui dengan sendirinya. Terus saya begini Bu, saya begini. Terus Bu, saya mau ini. Artinya kan mereka bisa mencari solusi gitu atas apa yang sudah dilakukan. Sebenarnya tindakan restitusinya sudah dilaksanakan ya Bu Tuti ya. Dan bahkan itu malah satu kelas, enggak satu orang kan gitu, bukan personal ya Bu, malah satu kelas. Mereka memvalidasi dulu tindakan mereka apa, dia menyebutkan kesalahan saya di mana, letaknya di mana, terus saya harus bagaimana solusinya, saya akan seperti ini, saya akan seperti ini. Baik Bapak Ibu, yang saya sampaikan terakhir bahwa tentang restitusi, segitiga restitusi. Saya berharap dengan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat Bapak Ibu dan kita semua SD2 bisa membudayakan budaya yang positif di sekolah gitu. Dan apa yang sudah saya sampaikan nanti terkait dengan posisi kontrol, 5 kebutuhan dasar makhluk hidup atau manusia, kita bisa memahaminya. Dan kita bisa melihat bahwa murid kita itu membutuhkan apa. Apakah dia membutuhkan perhatian, kasih sayang, apakah dia memang ingin penguasaan atau dihargai. Dan posisi kontrol kita bahwa kita tetap sebagai seorang apa, harapannya kita bisa menjadi seorang manajer, seorang yang bisa mengatur. Jadi tidak hanya sebagai penghukum saja. Dan saya yakin kita di sini juga sudah kayaknya penghukum sudah tidak ada, sudah dah jarang ya kayaknya penghukum yang mungkin mulai mengurangi, mungkin mulai menghilangkan. Dan saya berharap apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin satu aja menyampaikan refleksi atau menyampaikan yang saya sampaikan itu kira-kira nyampe nggak sih gitu. Siapa yang bisa mewakili ya? Yang bisa mewakili kira-kira siapa? Yang Bu siapa? Bu Desi, monggo Bu Desi. Ya baiklah, tadi sudah disampaikan oleh Bu Deswita bahwasanya budaya positif sekolah diharapkan agar semua guru melaksanakan budaya positif sekolah. Jadi ketika ada siswa yang memiliki masalah di dalam kelas, itu sebelumnya harus kita lakukan dulu keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu pun diperoleh dari ide kreatif anak-anak, mau dibawa kemana kelasnya, bagaimana ingin suasana kelas ini menjadi kondusif, bagaimana anak-anak itu menginginkan kondisi di kelas itu kondusif, menyenangkan, kreatif, inovatif, dan kegiatan pembelajaran menjadi mengasihkan. Nah, setelah terjadi keyakinan kelas, maka dari itu dilanjut lagi adanya mengenai budaya positif yang tadinya pertama-tama dilakukan mengenai restitusi. Nah, tadi sudah ada antara kita sebagai manajer, sebagai penghukum,
atau kita lakukan restitusi agar ketika anak melakukan kesalahan itu tidak semata-mata langsung kita hukum, tetapi kita gali dulu motifnya apa, dia melakukan kesalahan itu karena ingin apa, kebutuhan dasar apa yang belum dia dapatkan sehingga dia melakukan kesalahan seperti itu. Dan di sini yang saya ambil kesimpulan bahwasanya budaya positif ini memang perlu. Kenapa kok perlu? Ternyata paradigmanya itu anak zaman dulu dan sekarang itu ternyata berbeda. Kalau dulu dikerasin, dihukum, selesai. Tetapi kalau sekarang itu tidak bisa. Kita harus lebih lembut, kita harus menggali info. Kenapa sih anak ini latar belakangnya bagaimana, kebutuhan dasar apa yang belum dia dapatkan, sehingga kita tidak hanya menghukum, tetapi alangkah baiknya itu ada kita motivasi, kita kasih restitusi, dan kita posisikan anak itu mendapatkan kelima kebutuhan dasarnya itu terpenuhi, tercapai, sehingga kegiatan belajar mengajar itu menjadi efektif, menyenangkan, mengasyikkan, dan outputnya pun nanti menjadi siswa-siswi yang berkualitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Oke, terima kasih Bu Desi. Terima kasih Bu Desi, Masya Allah. Ternyata apa yang saya sampaikan itu terus dengan baik. Terima kasih banyak teman-teman untuk modul 1.4 tentang budaya positif telah saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat buat kita semua, khususnya buat SD Negeri 2 Metro Selatan. Semoga kedepannya kita lebih baik lagi dan dapat menghasilkan murid-murid yang mempunyai karakter yang baik. Saya rasa cukup. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Tadi belajar? Agama. Oke. Sekarang sebelum kita mulai pelajaran, Bu Desita mau mengajak anak-anak untuk membuat duduk mengangkat kaki, boleh. Tapi nanti kita sepakati apa yang akan kita sepakati di kelas ini. Dan satu lagi, apabila kesepakatan ini sudah disepakati, artinya anak-anak harus menjalankan dan harus setuju dan harus satu lagi konsisten. Apa itu konsisten? Jangan dulu kalau sudah. Peralatannya Mbak Ana bilang tidak boleh membawa mainan di dalam kelas. Tidak boleh, ingat ya, tidak boleh membawa mainan di dalam kelas. Jadi kalau mainnya di mana? Tidak boleh mengejek nama orang tua. Berarti harus saling apa? Menghormati. Pintar sekali. Mbak ini tidak boleh ribut di kelas. Jadi saat belajar harus diam dan memperhatikan. Betul. Berarti datang. Iya, datang tepat waktu. Datang tepat waktu. Jadi anak-anak tulis, ya kesepakatannya yang dibuat adalah ini. Saat belajar harus memperhatikan, harus saling menghargai dan menghormati, menjaga kebersihan kelas, datang tepat waktu. Jadi kesepakatan ini adalah berlaku untuk di kelas kita dan semua yang ada di dalam kelas harus sepakat dan harus melaksanakan. Setuju ya ini ya yang udah kita buat ya? Ya. Udah nih.
saat belajar harus memperhatikan, udah. Harus saling menghargai dan menghormati, udah. Menjaga kebersihan kelas, udah. Terus apa lagi? Saling menghargai dan menghormati, menjaga kebersihan kelas, udah.